Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita pada pagi hari ini. Di sini saya, Ayu Teresa Simanjuntak, akan mempresentasikan hasil critical book review saya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Adapun tugas ini yang dituju kepada Bapak Sabani SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Langsung saja yang pertama, identitas buku. Buku utama dengan judul Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, penulis oleh Dr. Lukman Hakim, MPD, Profesor Dr. Mukhtar, MPD. Yang ketiga, jumlah halaman sebanyak 172 halaman, penerbit Timur Laut Aksara, kota terbit Jambi, tahun terbit 2018 dengan nomor ISBN 9786025384905. Dan selanjutnya. Dan buku pembanding dengan judul Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan dengan penulis Dr. H. Suhandi Winoto, BA, MPD, dengan jumlah halaman 301 halaman, penerbit Bildung, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit tahun 2020. Selanjutnya. Ringkasan isi buku. Yang pertama, buku utama. Di dalam buku utama, inovasi manajemen pendidikan, pemikiran lingkungan budaya dan perilaku. Yang pertama, perbaikan sistem pembelajaran. Pada hakikatnya, setiap individu memiliki kemampuan yang terbaik bagi dirinya, dan kemampuan tersebut akan berkembang secara optimal jika diberi kesempatan. Peran pendidik bertindak sebagai filsafat, sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pengembangan kemampuan peserta didik dengan cara melihat kemampuan masing-masing individu peserta didik yang memiliki kemampuan bervariatif. Yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberi pengertian bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan. Kualitas pendidikan memiliki arti bahwa pendidikan memiliki kemampuan yang sesuai sehingga memberikan kontribusi yang tinggi bagi pembangunan negara. Yang ketiga, profesionalisme tenaga kependidikan. Profesionalisme tenaga kependidikan secara konsisten menjadi salah satu faktor terpenting dari mutu pendidikan. Tenaga kependidikan yang profesional mampu membelajarkan murid secara efektif sesuai dengan kendala sumber daya dan lingkungannya. Yang keempat, pembaharuan sebagai bagian dari budaya pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan, baik yang menyangkut ide, praktik, metode, atau objek, dan secara kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelum dan sesudah usaha untuk meningkatkan kemampuan untuk mencapai pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan saat ini menjadi topik yang tepat untuk dibicarakan karena berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah dengan memperlakukan standar isi kurikulum. Manajemen komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Salah satu faktor penentu suksesnya organisasi adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan memperlancar jalannya organisasi. Sebaliknya, jika komunikasi kurang baik, maka dapat menyebabkan macetnya suatu organisasi. Hakikat dan peran komunikasi dalam suatu organisasi yaitu untuk mewujudkan kinerja lembaga yang optimal. Di sini ada fungsi dan peran komunikasi di sekolah. Yang pertama, fungsi informatif, kedua, fungsi regulatif, ketiga, fungsi integratif, keempat, fungsi persuasif, kelima, fungsi emosi, keenam, fungsi motivasi, dan yang terakhir, fungsi controlling.
Adapun di sini yang menjadi isi buku pembanding yaitu secara etimologis istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris atau manajemen. Kata manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengurus, mengatur, dan mengelola. Atau berasal dari kata to manage atau manager yaitu artinya pengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Secara etimologis sampai saat ini belum ada pengertian manajemen yang diterima secara universal. Sejarah perkembangan manajemen. Mempelajari sejarah perkembangan manajemen dimaksudkan agar memperoleh gambaran secara utuh tentang bagaimana praktek-praktek manajemen di masa lampau dan bagaimana manajemen berkembang sampai sekarang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yodian Miskel tahun 2014 bahwa fungsi teori adalah untuk memperjelas, memandu penelitian, memproduksi pengetahuan, dan memandu praktek. Prinsip-prinsip manajemen. Setiap bidang ilmu pasti memiliki prinsip-prinsip yang diakui ada kebenarannya. Dalam bidang manajemen juga terdapat prinsip-prinsip yang dapat diterima dan dapat dipergunakan dalam praktek manajemen. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan yang pertama, kata manajemen kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang luas dan kadang-kadang juga digunakan dalam arti yang sempit. Dalam pengertian yang luas dikatakan yang kedua, pengertian manajemen pendidikan. Proses pemberdayaan sumber daya yaitu untuk mencapai kualitas manusia yang disebut dengan manajemen pendidikan. Dengan demikian, secara terminologis, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan sumber daya manusia dan manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu proses dalam fungsi-fungsi manajemen. Sebelum manajemen melaksanakan aktivitas pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, maka aktivitas pertama manajemen yaitu melakukan perencanaan. Di mana perencanaan adalah langkah dan proses yang sangat fundamental untuk mencapai tujuan organisasi. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adapun di sini perbandingan isi buku. Yang pertama pada buku utama yaitu buku dasar-dasar manajemen pendidikan menjelaskan bahwa pada dasarnya manajemen pendidikan sudah lengkap. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan, jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan. Sedangkan pada buku pembanding dengan judul Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, buku ini sudah lengkap dan bagus dalam materi manajemen pendidikan. Manajemen sebagai ilmu merupakan kumpulan pengetahuan dan keterampilan manajerial yang meliputi kemampuan teknis, hubungan manusia, dan keterampilan serta konseptual yang tersusun secara sistematis dan diterima kebenarannya. Pada prakteknya, manajemen tidak hanya berhubungan dengan fasilitas dan fisik semata, seperti sarana dan prasarana, tetapi juga berhubungan dengan komunitas manusia yang dinamis. Oleh karena itu, efektivitasnya melibatkan beberapa disiplin dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Slide selanjutnya.
Di sini ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dan kekurangan buku. Pada buku utama menjelaskan pembahasan dasar manajemen yang terdiri dari subbab, yaitu aplikasi manajemen pendidikan dalam pendidikan dan inovasi manajemen pendidikan. Buku ini dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Semua pembahasan dari awal bab sampai akhir, sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku ini dan mendapatkan pengetahuan yang baru dan mengerti tentang arti manajemen pendidikan. Penggunaan font atau huruf yang digunakan dalam buku ini terlalu kecil sehingga pembaca agak susah untuk membacanya dan penataannya kurang rapi. Hanya saja keunggulan buku ini sudah ber-ISBN. Dan kelebihan pada buku pembanding, yaitu pada buku ini sudah tertera bab mengenai konsep dasar manajemen sampai sejarah manajemen pendidikan. Sudah dijelaskan tentang teori manajemen pendidikan serta prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Buku ini memaparkan materi yang jelas yang disertai dengan indikator setiap pembahasan yang lengkap dari satu materi sampai akhir materi sesuai dengan judul. Tata bahasa yang digunakan juga sangat mudah untuk dipahami pembaca. Selain itu, penggunaan fontnya juga tidak terlalu kecil sehingga mudah untuk dibaca. Slide selanjutnya. Adapun di sini kekurangan dari buku. Pertama, buku utama. Pada buku utama ini tidak memuat gambar sehingga pembaca akan merasa bosan dalam membaca buku tersebut. Dan cover buku ini kurang menarik perhatian saat membacanya. Materi yang dibahas sudah bagus dan lengkap, tetapi tidak dilengkapi contoh-contoh penerapan atau sebuah gambaran ilustrasi terutama pada pokok pembahasan manajemen pendidikan. Dan pada buku pembanding, buku ini sudah lengkap dan bagus dalam materi maupun cover sampai cover dan sangat menarik untuk dibaca, sehingga mendapatkan pengetahuan yang dalam dari materi dasar-dasar manajemen pendidikan, mulai dari jenis, tujuan, manfaat yang ditulis sudah tertera dengan sangat jelas. Namun, lebih baik lagi jika buku ini memiliki nomor ISBN supaya identitas buku ini lebih jelas dan minat baca pembaca lebih banyak. Slide selanjutnya. Adapun kesimpulan dari hasil critical journal book saya, bahwa manajemen adalah suatu proses pengaturan dan ketatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak fungsi manajemen yang diungkapkan oleh para ahli manajemen seperti planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding atau pemberian komando, coordinating atau pengkoordinasian, controlling atau pengawasan, planning dan organizing atau pengorganisasian, staffing, actualing atau controlling, directing atau pembinaan kerja, coordinating atau pengkoordinasian, staffing, actuating, dan controlling, budgeting atau anggaran. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.